Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Ngomong Aja. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang self talk. Apa itu self talk? Jadi self talk atau sugesti terhadap diri sendiri itu adalah sebuah kata-kata yang sering kita ucapkan terhadap diri kita sendiri, dan ini juga berhubungan dengan self esteem. Self esteem itu seberapa besar kita menghargai diri kita, seberapa besar kita mencintai diri kita sendiri. Gimana cara melakukan self talk? Cara melakukan self talk adalah dengan kita ngomong sama diri sendiri, kita bicara sama diri sendiri bahwa kita itu adalah orang yang hebat, kita adalah orang yang kaya, kita adalah orang yang bahagia, kita adalah orang yang berguna, bermanfaat untuk orang lain. Itu kita ulangi terus setiap hari, bicara kepada diri kita sendiri. Kapan waktu yang tepat? Menurut saya waktu yang tepat itu adalah ketika otak kita itu berada pada gelombang alfa. Nah, waktu yang paling tepat itu adalah ketika baru bangun tidur di pagi hari. Biasa kan kita kalau bangun tidur itu pikiran tuh masih fresh, belum mikirin apapun. Saat itu adalah saat yang paling tepat untuk kita masukkan sugesti ke dalam diri kita. Ketika bangun, baca doa, bangun tidur, kemudian berdiri di depan cermin, lihat wajah kita, tatap mata kita yang ada di cermin tersebut sekitar 5 detik atau 10 detik sambil bernafas gitu kan, kita menghirup napas, keluarkan, kemudian kita ngomong sama diri kita sendiri bahwa saya adalah orang yang kaya, saya adalah orang yang tampan, saya adalah orang yang bahagia, dan lain sebagainya. Masukkan semua self talk atau kata-kata positif kepada diri kita yang ada di cermin tadi. Karena ketika kita berada pada gelombang alfa, otak kita berada pada gelombang alfa, biasanya critical area yang menjembatani antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu critical areanya kebuka. Jadi apapun yang kita sugestikan terhadap diri kita biasanya akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan itulah yang akan menentukan nanti kita dalam menjalani kehidupan itu kita memandang segala sesuatu positif atau enggak. Ya tergantung dari self talk kita tadi. Kalau kita selalu melakukan self talk yang positif, maka kita akan memandang segala sesuatu ketika menjalani kehidupan sehari-hari secara positif gitu. Tapi kalau negatif, kita sering berpikiran minder dan lain sebagainya, maka hal-hal negatif lah yang akan datang kepada diri kita. Karena itu sifatnya apa ya? Pikiran kita itu mengundang segala sesuatu apa yang kita pikirkan. Vibrasi kita itu mengundang kejadian, peristiwa, segala sesuatu masuk ke dalam hidup kita. Ada yang namanya LOA, Law of Attraction-nya. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas mengenai Law of Attraction itu, dan saya juga sudah menerapkan beberapa kali LOA itu dan berhasil gitu. Oke, lanjut. Kemudian di dalam self talk itu ada juga yang namanya self esteem. Self esteem itu adalah seberapa bernilai kita memandang diri kita, seberapa berharga diri kita di mata kita sendiri. Contoh, kan banyak sekali orang yang minder mungkin atau insecure lah terhadap dirinya sendiri, baik itu secara fisik ataupun secara psikologis gitu. Jadi banyaklah orang yang mungkin memandang dirinya, saya mah kecil, hitam, pendek dan lain sebagainya lah, pokoknya dengan segala kekurangan yang disebutkan gitu. Biasanya padahal sebenarnya nggak segitunya, tapi kadang orang-orang memandang diri mereka itu nggak berharga gitu, dan ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita itu apa ya? Walaupun mungkin kita seperti yang dibilang tadi, hitam, kecil, pendek, tapi kita nggak boleh ngomong seperti itu ke diri kita. Biarin orang lain memandang diri kita negatif, tapi kita sendiri nggak boleh memandang diri kita negatif. Karena apa ya, self talk atau judge kita terhadap diri kita sendiri itu sangat menentukan nanti mindset kita seperti apa, cara kita memandang segala sesuatu nanti seperti apa, cara kita memandang dalam melakukan aktivitas itu seperti apa. Itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu kita nggak boleh memasukkan self talk yang bersifat negatif terhadap diri kita sendiri, karena itu bahaya banget teman-teman. Oke. Orang-orang sukses, orang-orang yang mungkin mereka orang-orang kaya atau mereka yang mungkin bisa dibilang sering memberikan motivasi kepada orang lain,
itu biasa mereka sudah berdamai, sudah self esteemnya itu sangat tinggi. Mereka memandang diri mereka itu sangat berharga. Jadi ya sebisa mungkin kita harus menjadi orang yang seperti itu gitu. Jadi jangan kita itu selalu memandang diri kita rendah gitu kan. Jadi ada dari diri kita itu ada yang bisa diubah, ada yang enggak gitu. Yang enggak bisa diubah apa contohnya? Misalnya tinggi badan gitu kan. Kalau kita sudah berumur 20 ke atas biasanya enggak bakal nambah lagi itu. Kan enggak bisa diubah tuh. Ya udah, syukurin aja gitu. Itu yang Tuhan kasih ke kita. Kemudian rambut kita, bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk telinga, bentuk hidung, bentuk mata. Apalagi postur tubuh mungkin masih bisa diubah ya dengan cara kita olahraga gitu. Nah, hal-hal yang kita nggak bisa ubah, ya udah kita terima, kita syukuri. Artinya kita berdamai dengan diri sendiri. Contoh misalnya banyak kok orang-orang yang mungkin mereka memiliki kekurangan di fisik mereka ataupun secara psikologis, itu mereka berdamai dengan itu. Contoh secara psikologis mungkin kayak kita kehilangan orang tua kita atau mungkin kita kehilangan orang yang kita sayang. Ya sudah, kita harus ikhlas dan kita menerima itu gitu. Mau sampai kapan kita berada dalam selalu berharap itu akan kembali? Pada kenyataannya itu nggak bakal balik kan. Kalau misalnya contoh tadi ya, mohon maaf kalau misalnya orang yang kita sayang itu sudah nggak ada lagi, ya udah ikhlasin gitu. Mau sampai kapan kita terpuruk kan? Itu hal yang nggak bisa diubah. Terus ada hal yang bisa diubah. Apa itu? Cara berpakaian kita, itu kan? Ya mungkin ini sebagai cowok ya. Kalau cowok itu biasa mereka kurang ngerti fashion, kurang ngerti berpenampilan yang menarik itu seperti apa. Kalau cewek, saya nggak usah omongin lagi lah. Cewek itu udah manusia paling jago dalam berpenampilan gitu. Kebanyakan cowok nih ya, cowok, mereka itu sembarangan aja gitu dalam berpenampilan. Ya maksudnya bukan kita harus berpenampilan pakai baju yang mewah, yang bagus, yang baru, enggak gitu. Tapi kita pakai baju yang pas dengan badan kita, kayak yang ngepas gitu, yang ngefit, enggak terlalu longgar atau enggak terlalu sempit gitu. Jadi warnanya juga disesuaikan gitu. Jadi fashion ini menurut saya sangat penting ya. Karena oke lah mungkin ada kata-kata mutiara yang kita nggak boleh memandang orang hanya dari fisiknya, hanya dari cara berpakaian. Tapi kan yang pertama dilihat kan itu gitu kan. Oke lah, itu bukan sebuah patokan bahwa orang itu baik, orang itu adalah orang yang berkualitas, enggak gitu. Tapi first time ketika kita melihat orang lain, itu kan yang kita lihat kan penampilannya kan. Kalau misalnya kita, biarpun mungkin orang itu orang penjahat, mungkin dia orang yang nggak baik, tapi kalau first time kita melihat dia penampilannya rapi, kemudian dia looknya itu pas, pasti kita kayak mungkin ada, wah ini orang keren nih gitu kan, wah ini orang nggak buluk-buluk amat gitu, maksudnya dia ngerti fashion. Nah itu bukan harus kita pakai baju yang mewah yang bagus, enggak gitu, tapi baju yang pas sama badan kita, baju yang sesuai gitu kan, sesuai dengan umur kita, sesuai dengan pokoknya yang nyaman kita pakai gitu. Oke. Fashion. Kemudian apalagi yang bisa kita ubah? Cara berpikir kita itu, kemudian skill kita. Nah, ini harus selalu di-upgrade. Setiap hari kita tuh harus mengupgrade diri kita. Pokoknya tanamkan di mindset kita bahwa hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tanamkan mindset seperti itu. Sehingga kalau kita udah punya mindset seperti itu, setiap hari kita akan belajar dari apapun, dari pengalaman, dari aktivitas yang kita lakukan, dari pengalaman orang lain, dari video-video di internet, dari seminar-seminar, dari workshop, dari buku dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, itu skill kita harus kita upgrade. Pola pikir kita itu yang paling penting sih menurut saya. Ada semboyan yang saya sangat suka dari channelnya 1%. Kalau teman-teman mau lihat 1%, silahkan lihat, itu channel pendidikan live education yang menurut saya bagus banget, dan saya sering nonton video di channel tersebut. Slogannya seperti ini,
apa ya? Dia mengajak kita tuh untuk lebih baik 1% setiap harinya, 1% aja, dikit aja, nggak perlu banyak-banyak, tapi konsisten setiap hari. Maka dalam 1 tahun kita akan 360% lebih baik. Itu artinya kita menjadi tiga kali lipat orang yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan itu sudah cukup banget. 3 kali lebih baik itu udah oke banget gitu setiap tahunnya. Oleh karena itu tadi, nggak apa-apa kita belajar sedikit-sedikit mengupgrade, tapi kita konsisten setiap harinya. Bukan yang kita hari ini kita semangat banget nih ikut seminar, ikut apa ya, workshop gitu kan, besoknya ngilang, besoknya malah rebahan lagi, besoknya melakukan hal-hal yang negatif lagi gitu. Itu kan menurut saya nggak, ya percuma kalau kayak gitu ya gitu. Lebih baik kita belajar sedikit 1%, tapi setiap harinya kita selalu berkembang, selalu bertumbuh. Nah gitu ya, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini, sharing saya. Dan jangan lupa dipraktekin setiap hari ketika baru bangun tidur. Lakukan self talk yang positif terhadap diri kita. Ucapkan kata-kata yang positif, yang itu bisa membuat kita bersemangat, membuat kita berpikir positif, memandang positif terhadap segala hal, segala sesuatu, segala aktivitasnya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.